Paslon hada paslon utawi iki ku pasal sawiji. Pipado ilibadi suari ing dalam mertelakan pirang-pirang keutamane sebagiannya pirang-pirang surah. Pirang-pirang surah akan menjelaskan keutamaan sebagian surah-surah. Wal ayat lan pirang-pirang ayat. Allati rupane suara wal ayat waroda kang tumeka apa padluha kautamane alati pil ahadis lan pirang-pirang hadis boiril maudu ati kang saliyane pirang-pirang hadis maudu bukan hadis maudu. Memang ada surah-surah ayat-ayat yang keutamaannya dijelaskan oleh hadis dan bukan hadis maudu. Karena begini loh, hukum meriwayatkan hadis maudu itu haram. Misalkan mualif nih menuliskan kitabnya menuliskan hadis maudu di kitabnya untuk menjelaskan sesuatu, haram kecuali dia menulis hadis maudu untuk menjelaskan bahwa ini hadis maudu gitu, itu nggak apa-apa. Kalau menjadi nggak haram meriwayatkan hadis maudu, haram. Hadis maudu ini hadis palsu. Araja ngaran sopo Abdullah bin Ahmad An Ibnu Abbas ng Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Kala ngandika sapa Ibnu Abbas, kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab utawi surah Fatihah, baca surah Fatihatul kitab iku ta'dilu bandingi apa surah Fatihah bisulu sayil Qur'ani kalawan 2/3-nya Al-Qur'an. Surah Fatihah itu sebanding dengan satu kali baca surah Fatihah sebanding dengan 2/3 Quran. Kalau kulhu kan satu bacaan kulhu ini sepertiga Quran. Makanya kalau 3 kali sama dengan nah 2/3-nya. Banyak makanya ulama-ulama yang wiridanya Fatihah. Salah satunya Gus Dur. Banyak ulama-ulama wiridanya Fatihah. Sholat. Karena memang surah Fatihah ini keutamaannya nggak diragukan lagi. Lo Al-Quran itu ada 114 surah ya kan. Tapi yang dijadikan bacaan yang wajib di dalam surah cuma satu. Nggak ada surah yang lain yang wajib dibaca di sholat. Cuma Fatihah doang. Ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Fatihah. Makanya di sini surah Fatihah itu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Baca surah Fatihah sekali sama dengan 2/3. Wa Ahmadulan ngarwan sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidulan Imam Tirmidzi. Makanya kita nih orang Ahlussunnah wal Jamaah nih udah Fatihah terus. Karena dawuh Kanjeng Nabi ini baca Fatihah, surah Fatihah itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niat buat mengobati ya jadi obat. Niat untuk penjaganya jadi penjaga. Niat apa ya sebenarnya? Niat untuk apa sebenarnya? Nanti insya Allah sini ada mungkin. An Abi Hurairah sing sahabat Abu Hurairah. Walladzi demidat nafsi utawi awak ingsun iku biadihi ana kekuasaane Allah. Ini Nabi ini kalau bersumpah bahasnya walladzi nafsi biadi. Kalau kita mungkin demi Allah dah ya. Demi yang diriku berada dalam genggamannya. Genggamannya nyanya Allah, genggamannya Allah. Ma unjila ora den turunaken fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an wala fi Zaburi lan ora ing dalam kitab Zabur wala fil Injil lan ora ing dalam kitab Injil wala fil Furqan lan ora ing dalam Al-Qur'an apa misluha madani Al-Fatihah. Sang hebatnya. Demi Nabi sampai bersumpah demi yang diriku ada pada genggamannya tidak diturunkan dalam Al-Quran, dalam Zabur, dalam Injil atau Furqan Quran yang seperti Fatihah.
Hebat istrinya. Jadi Qurannya cuma Fatihah-Fatihahnya gitu yang seperti Fatihah. Sampai dalam riwayat nih ketika turun surah Fatihah itu iblis menjerit sekencang-kencangnya, merasakan kesakitan. Juga ketika lahirnya Nabi itu, salah satunya juga ketika turun surah Al-Fatihah. Yakni negasnya pokoknya Nabi Ummal Qur'ani ing ibune Al-Qur'an. Nah, Fatihah itu nama lain dari surah Al-Fatihah juga Ummul Qur'an, ibunya Qur'an. Quran makanya juga MC juga mari kita membaca Ummul Qur'an gitu ya. Nah, itu surah Fatihah maksudnya. Al-Qur'an juga disebut Al-Qur'an. Al-Fatihah juga disebut Ummul Qur'an. Wa innalan satamene Al-Fatihah iku asabul masani pitung ayat kang den bulan balening dalam salat juga disebut sabul masani. Banyak namanya Fatihah, Ummul Quran juga disebut juga sabul masani, juga disebut juga wal Quranil Azim, juga disebut surah Alhamdalah juga kalau banyak namanya kalau di dalam kitab Khojinatul Asrar. Wal Quranil Azim dan Quran kang agung juga disebut wal Quranul Azim, dan Quran kang agung juga disebut Quranul Azim. Surah Fatihah, Quran yang agung. Wa Ahmadulan ngariwatkeun sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Umamata saking sahabat Abi Umamah. Ikra'u maca sapa surah kabeh Al-Qur'an Qur'an. Kanjeng Nabi bacalah Al-Qur'an. Fa inna maka sampai Qur'an iku yati bakal datang opo Qur'an kapan yaumul kiamat besok poe kiamat syafi'an hale wong kang nulungi wong kang nyapati li ashabi mari wong kang baca Qur'an. Ya tapi tadi mungkin dengan khusyuk tadabur wudu. Karena hadis berikutnya rubah qoril Quran wal Qur'anu yang anu kan tadi rubah tal Quran. Nah itu. Jadi bacalah Quran doanya Nabi karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti di kiamat mencari deh cara membaca mana KDL. Oh, kalau dia istiqomah Al-Qur'an. Cari apa Quran lu? Mesti ketemu. Karena baunya beda. Dibimbing sama Al-Quran, dituntun sampai ke dalam surga. Ikra'u maca sapa surah kabeh. Al-Jahrawaini ing Jahrawaini ya. Ing Jahrawaini ya kembang loro. Jahro. Al-Jahrawaini. Apa sih Jahrawaini maksudnya? Bacalah kata-kata Nabi Al-Jahrawaini. Al-Baqarah wal Imran. Maksudnya daripada Jahrawaini itu Al-Baqarah, surah Baqarah dan surah Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma maka setengah Al-Baqarah lan Ali Imran iku yatiani. Bakal teka karone opo Baqarah lan Ali Imran kana huma kaya satemene Al-Baqarah lan Ali Imran iku gomamatani mendung karone. Mendung mega mendung itu juga ya. Mega mendung. Awan. Mega ada orang sudah mendung kan di. Iya. Mega teh Cedem. Kan mendung mega cedem mendung eta keneh kan. Itu akan menjadi mega keduanya Baqarah dan Ali Imran itu ogoya batani ya gitu ya atau dadi yub karone yub apa yub ini peneduh apa naungan jadi naungan keduanya au kana huma atawa koyo sateme Baqarah lan Ali Imran iku furqani gitu ya. Furqan bener.
iku farqoni pantan loro mintoirin saking mintoiri suafin saking manuk suafi tahajani kang madoni opo bakor lan Imron an ashabi ma saking apa wong kang maca Baqarah lan Imran. Maksudnya tajani jadi hujah ya, jangan madoni ya, jadi hujah keduanya untuk orang yang membacanya. Maksudnya dihujani jadi pembela. Jadi katakannya Nabi, loh baca ya Al-Baqarah dan Imran. Karena keduanya bakal menjadi mega. Maksudnya mega yang menaungi ya. Juga jadi peneduh yang menaungi kita di sono kan enggak, matahari sangat dekat sebelah kepala. Juga akan menjadi burung yang nanti keduanya itu Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan menjadi pembela, menjadi hujah yang membela kepada orang yang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Iqra'u maca sapa sira kabeh surat Al-Baqarah ing surah Al-Baqarah. Fa inna ahda maka mengalap Al-Baqarah iku barokatun berkah deh. Baca surah Al-Baqarah berkah. Baca Baqarah berkah. Watar kala ninggal Baqarah iku hasaratun jadi nelongso, meninggalkan surah Al-Baqarah. Makanya jadi bacaan wajib ditahlil surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati ya kan? Bacaan wajib ditahlil di wiridan. Kenapa? Karena mengambil itu berkah, meninggalkan itu langsa. Makanya jadi bacaan wajib. Jadi itu emang ulama udah apa karyanya ulama udah luar biasa udah. Wala yastati'uha lan ora kuasa ha ing Al-Baqarah opo al-batolatu nganggur. Orang-orang nganggur nih, nganggur nggak mampu deh baca Baqarah, nggak mampu pada waktu senggang, lawe libur, waktu loba, kalau dia akan kesibukan naon we dia baca nggak mampu nih baca Quran ada cai kudu loba cai apa lo ya alasannya dek biasanya nonton ada semuanya. Wal Baihaqi lam ngaran sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi Sholsoli sang Imam As-Sholsoli man utai sapa wong karo alamun maca sapa man surat Al-Baqarah ting surah Al-Baqarah tuwija maka bakal den kuluni sapa man bitajin kalawan kulu bil jannah surga. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah maka dia bakal dipakai topi mahkota kayak topi haji itu apa sih namanya? Jadi orang Jawa tajud kulu dari topi mahkota surga. Ada coba jadi pakai topinya mahkota Prabu Siliwangi, pantas deh disaji. Ada ya. Gak. Tapi pernah itu apa? Tapi ini lebih dari topi mahkotanya itu aja itu. Karena topi mahkota dari surga lebih. Orang mau baca buka lembar ring lembar. Jangan baca sudah kalau baca aja belum dia sudah kalau. Padahal paling abdolnya ibadahnya umatku di akhir zaman itu tuh tilawatul Quran. Tadi ya. Semua ulama-ulama masih bersahabat dengan Quran. Gak ada orang kemusuhan, Quran masih bersahabat. Berat itu. Murtad sama Quran.
Wa Ibnu Marduwe lan ngaran sapa Imam Ibnu Marduwe wa Syaraji an Ibnu Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud a'dhamu ayatin utawi leuwih agunge ayat di kitabillah dalam Al-Qur'an iku ayatul kursi. Paling agungnya ayat jangan Al-Qur'an ayat kursi. Karena memang ayat kursi itu semuanya menceritakan tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha tidak Tuhan yang hak disembah ilah wa kecuali dia Allah. Wa dia Allah al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang maha mengatur. Terus la tahudu sinatun naum, tidak apa terjadi kepadanya sinatun ngantuk, wala naumun tidak tidur. Terus menjelaskan tentang Allah semua. Tidak ada menjelaskan apa makan minum. Malah ayat-ayat yang lain ada kan ceritakan makan minum. Ya Allah amanu kulu wasrabu misalnya. Menjelaskan tentang Allah semuanya. Makanya itu surah itu ayat yang paling akur. Kayak surah Al-Ikhlas itu kan menceritakan tentang sifatnya Allah semuanya dari awal sampai akhir. Qul huwallahu ahad. Allah sama itu. Beda sama surah yang lain ada apa menjelaskan makan amahuming ju ya makan itu beda. Paling agungnya ya, tapi tetap Al-Qur'an semuanya istimewa, semuanya hebat kalamullah. Wa adalu ayatin utawi leuwih adile ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan adil. Ini dibaca setiap khotib di seluruh dunia mungkin ya. Ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ilahi, paling adil itu. Jangan ada kalau akhir khutbah ya baca itu. Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha satanu bisa Allah ku ya'mur perintah Allah bil adli kalau adil. Allah perintahkan adil dulu baru ihsan. Dan wal ihsan lan gawe bagus. Baru wa itdil qurba wa yanhal faswal munkar. Pertamanya adil. Kunci keseimbangan satu negara itu keadilan. Orang ini kalau udah diperlakukan tidak adil, udah mesti protes deh. Ya dek, misalkan nulain tadi tilang, ada unggul ditilang, kasih ada protes. Ini Pak polisi gimana? Kok yang lain tilang? Kok saya dong tilang? Ya kan? Adil. Orang saya plat nomor baru, ya kan? Misal. Pokoknya adil itu. Makanya menjadi wasiatnya khotib ya kan. Innallaha ya'muru bil adli, baru setelah adli wal ihsan, baru wa itaidil qurba. Itu ayat paling adil kan. Lahirnya wa ahwapu ayatin utawi leuwih meden-meden ini ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling menakutkan dalam Al-Qur'an nih. Pamayamal mithqala dzarratin khairan yarah. Kok ada baca biasa karena gak ketawa artinya. Dia paling menakutkan udah. Paman maka utai sapa iku ya malah nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sabobote semut budak khairan kebagusan ya ro bakal ningali sapa man hu ing khair. Waman ta sapa wong iku ya malah nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sabobote semut budak saron ing keelean. Ya maka bakal ningali sapa nang isar. Maksudnya begini loh. Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun seberat debu, dia bakal menyaksikan, bakal merasakan pahala. Seberat debu pun, sekecil apapun. Tapi sebaliknya siapa yang melakukan kejelekan, buat dosa, sekecil apapun dosanya, dia bakal merasakan, bakal melihat siksa itu. Apa enggak menakutkan, ya kan? Misalnya sekecil apapun kita nih gede-gede mau dosa, ini sekecil apapun deh. Wa arja ayatin utawi leuwih den arep-arepe ayat Al-Qur'an dalam Quran nih, ayat yang paling diharapkan oleh kita semuanya karena kita banyak dosanya Ji. Yeah.
iku qul ya ibadiyalladzina aman qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya ibadi, pirang-pirang kaula ingsun. Kata Allah, wahai hamba-hambaku. Siapa hamba siapa? Alladzina rupana wake asrafu kang pada ngelewati batas sapa alladzina ala anfusihim ngatasi awak deui ladina. Yang udah pada melampaui batas, kayak orang-orang yang sudah melampaui batas, banyak melakukan dosa. Kita nih banyak dosa, latak natu kata Allah. Ojo ngerasa pegot sira kabeh, jangan putus harapan kamu sekalian min rahmatillah, sang rahmatillah. Kalau nggak salah lanjutan aja, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kalau nggak salah ya. Karena semuanya Allah itu ngampuni semua dosa-dosa. Itu kumaha apa senengnya ya kan, itu kan maksudnya harapan besar gitu. Kita bener banyak dosa kita ngaku dosa banyak, kata Allah jangan putus asa, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kalau nggak salah ya itu ya. Maksudnya Allah itu mengampuni semua dosa. Makanya dikatakan ini ayat yang paling diharapkan. Model kelas-kelas ini kelas-kelas banyak dosa. Andalannya ini ayat ini kita deh. Andalan kita. Kalau yang tadi Pak Mayawang ngeri orang masih merasakan ini sama ngeri gimana? Bisa di sono. Misalnya di apa dicolok pakai puntung rokok aja mata kita gak kuat, gimana kalau api neraka? Ini kan. Itu paling cuma beberapa detik dicolok pakai puntung rokok. Wal hakimu. Lan ngariwayatkeun sapa al hakimul hakim. An Abi Dzar sanging sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Inna Allah satemene Gusti Allah iku khotama ngakhiri. Sapa Allah mengakhiri surat Al-Baqarah ting surah Al-Baqarah bi ayaten kalawan 2 ayat. Kalau kita baca 3 ayat mulai lillahi ma fis samawati. Kalau ratib kan 2 ayat. Mulai gubernakanya, denya, hah? Benar? 2 ayat. Kalau nggak salah kalau lillahi ma fis samawati itu 3 ayat ya. Allah mengakhiri surah Baqarah dengan 2 ayat. Aqtoniha kang paring sapa Allah ni ing ingsun hima ing ayaten min kanji saking gedunge Allah. Dari gedung simpannya Allah. Allah memberikan 2 ayat air ini diambil dari gedung simpannya Allah. Artinya maksudnya saking istimewa. Alladzi tatal arsy kang ana ngisor aras. Yang ada di bawahnya arasnya Allah. Fatu'allimuhuna. Mangka uruha sapa sira kabeh. Apa patkelir fata'allamuhuna mangka belajar sapa sira kabeh huna ing Al-Baqarah. Wa allimu lan ngajar sapa sira kabeh huna ing Al-Baqarah. Min nisaikum saking pirang-pirang wadan surah kabeh wa abnaikum lan pirang-pirang anak surah kabeh fa inna maka satemene Al-Baqarah iku salat wa qiraatun lan bacaan wa du'aunan doa artinya komplit salat qiraah doa. Bahkan ada riwayat nih apa salah satu yang Allah hadiahkan ketika Isra Mi'raj selain sholat 5 waktu ini 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ini maksudnya saking istimewa. Gupronaka apa dek? Gupronaka. Nah itu kan itu terus. Itu kan artinya baik kali Allah tidak akan membebani seorang tidak usah kecuali sesuai mau terus itu apa ya gunung apa terus apa ampuni kami warhamna ya rahmati kami terus
Allah udah ada riwayat Allah udah menjanjikan, Allah udah mengampuni. Makanya buat misalnya sampai kalau Nabi ajarkan sama istri kamu, anak-anak kamu. Makanya para ulama karena ini hebat ditaruh di tahlil, di dan di sholat ya, supaya artinya kan pasti dihafal anak bocah kecil. Cuma kan kadang karena udah familiar dianggapnya biasa tuh, padahal nih hebat. Orang kalau udah sering denger ya biasa. Cuman orang kadang ini misalkan orang hebat sih, tapi karena haji sering panggi, sering ini ya paling biasa itu. Padahal tetap kehebatannya nggak berkurang deh. Kayak begini, kenapa para ulama nih banyak yang nggak mau tinggal di Mekah? Padahal utamanya Mekah, utamanya Ka'bah luar. Kenapa? Karena khawatir, kata dia nih, aku udah sering lihat Ka'bah, jadi takdimnya nggak seperti orang yang dari jauh berlihat. Coba orang dari jauh lihat Ka'bah nangis deh. Ternyata selama ini saya sholat menghadap ini, iya kan, beda, kangennya beda. Ya misalkan haji terpanggil dulu aja adik, kuma haji kangen haji udah jauh kadel, panggil wae kan beda. Maksudnya menjaga itu. Ya kalau sih bisa tetap takdim, tetap ini. Khawatirnya karena sering ini beda kan. Setiap orang ke sono pengen balik lagi. Ada rindu, ada takdim gitu dia maksudnya. Ya tetap ibadah buat khawatir mereka tuh menjaga, khawatir enggak takdim enggak ini. Gitu deh. Wadarimi lan ngaru sapa Darimi an Utsman bin Affan. Saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man ta sapa wong iku ora alam maca sapa man akhir Ali Imran ing akhire surah Ali Imran. Pilailatin waktu bengi, di malam hari membaca akhir surah Ali Imran akhirnya deh. Kutiba maka den tulis lawan maringan opo qiyamul lail. Opo jumenengi salat lemungi. Maka ditulis qiyamul lail deh, salat di malam. Qiyamul lailatin opo qiyamul lailatin jumenengi ing dalam waktu bengi, maksudnya qiyamul lail, salat qiyamul lail. Wa Ahmad ngarang sapa Ahmad Imam Ahmad an Muad sangi sahabat Muad. An Muad ibni Anas itu. Ayatul isi utawi ayat kang mulya iku waqulil hamdulillahilladzi lam yatahidu walada lam yatahid walada. Ini ayat yang menjelaskan kemuliaan. Wakulan ngucap sama surah Kanjeng Nabi Muhammad, alhamdulillah segala puji kula kepada Allah, Alladun Faidat lam yatahid. Allah yang tidak mengambil walan pada anak. Artinya Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak punya anak. Kenapa? Karena kan tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang murtad kan menuduh sih Allah ini punya anak. Makanya subhanallahi amma yasifun subhanallahi amma yasifun, maksudnya Allah amma dari sesuatu ucapan amma dari sesuatu yasifuna yang mereka orang-orang kafir mensifati Allah maksudnya dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik mensifati Allah itu dia menganggap Allah punya anak, punya ini. Subhanallah amma yasifun, udah apa aja dek, subhanallahi amma yasifun, terus wassalamualaikum. Maksudnya Allah maksudnya dari apa yang mereka sifatkan gitu. Wal Baihaqi lan ngariwayatkeun sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Abbas sangi sahabat Abdullah bin Abbas, suratul kahfi utawi surah al-kahfi
ikutud aden arani opo suratul kahfi fit Taurat dalam surat dalam kitab Taurat al haila ing aran surah kang ngaling-aling. Di apa di kitab Taurat itu deh surah kahfi ini dinamakan surah hailah, penghalang. Penghalang apa? Tahulu kang ngaling-ngalingi opo suratul kahfi bena qori'iha inna matana kang maca suratul kahfi wa bainan nari lan neraka. Jadi penghalang antara dia dengan neraka. Ya artinya dia enggak bakal masuk neraka deh. Kenapa? Terhalang oleh surah kahfi. Jadi di Taurat ini sebenarnya suratul hailah yang bisa menghalangi pembacanya dengan api neraka. Wa muslimun lan ngariwayatkeun sapa muslimun Imam Muslim an Abi Darda saking sahabat Abu Darda man utai sapa wong iku skoro alam maca sapa man al asro ing 10 al awahir kang akhir 10 yang terakhir min suratul kahfi saking surah al kahfi usima maka den jaga sapa man min fitnatid dajjal saking fitnah dajjal. Riwayat yang lain ini 10 yang pertama. Ya ada 2 riwayatnya. Kalau di sini 10 yang terakhir. Kalau ada baca 10 yang terakhir surah 10 surah yang terakhir 10 surah. 10 ayat yang terakhir. Itu bakal dijaga dari fitnahnya Dajjal. Itu ketika Dajjal turunnya deh, orang-orang beriman pada lari deh ketakutan. Ada yang ke gunung, ada yang ke guha, ada yang lari kemana-mana. Mereka menyelamatkan diri daripada Dajjal. Tapi dijamin oleh Kanjeng Nabi siapa yang membaca 10 surah yang terakhir apa 10 surah 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat dijaga daripada fitnahnya. Ini penting itu deh akhir terjamin. Jadi saya ingat dek apa Pak Haji bilang Yusuf tahun mana umur panjang alaman zaman Dajjal gitu deh. Artinya menurut prediksi beliau ini udah dekat apalagi zaman sekarang gitu. Udah kita begini nih. Saya masih ingat deh, bilang gitu beliau. Ya kalau umur panjang beliau bilangnya. Kalau umur panjang. Yang penting kan kita selamat ini. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasai wa Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.